Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua menjadi anak yang sehat walafiat, menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, serta keberkahan atas diri-diri kalian dimanapun kalian berada. Baik, langsung saja kita mulai materi kita sampai pada terakhir ya, sebelum kita PTS sampai puasa Ramadan ya. Ini pelajaran ke-9 berarti kita. Baik, lihat semua halaman 47. Ya, kita langsung saja agar tidak panjang videonya. Judulnya adalah sunnah puasa. Kalau kemarin kita membahas tentang puasa Ramadan, kapan mulainya, ya, berapa hari dan seterusnya. Sekarang sunnah puasa. Sunnah puasa artinya hal-hal yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan ibadah puasa. Mengerjakan sunnah puasa akan menyempurnakan puasa kita dan melengkapi kekurangan yang terdapat di dalam ibadah kita. Jadi fungsi dari sunnah puasa adalah melengkapi ibadah puasa kita yang wajib. Barangkali ada yang puasanya bolong, puasanya mungkin dihabiskan untuk tidur atau main game. Jadi ketika kalian melakukan sunnah-sunnah puasa, ini akan disempurnakan sama sunnah-sunnah puasa, sama seperti sholat sunnah ya, ini menambal puasa-puasa, menambal sholat-sholat wajib kalian yang kurang baik. Meninggalkan salah satu sunnah tidak membatalkan puasa. Betul, memang tidak membatalkan puasa ya. Misal kita ambil contoh sahur, sunnah hukumnya kalian nggak sahur, apakah tetap sah? Tetap sah, puasa kalian tetap sah. Cuma ya kalian tidak dapat keberkahan sahur, perut kalian lebih lapar, lebih haus ya, karena kalian berarti terakhir makan kan kemarin ya, ke maghribnya lama, berarti 24 jam nanti kalian kosong perut ini kan. Nah, akan tetapi kita harus menjaga sunnah-sunnah puasa agar pahala puasa kita semakin sempurna. Ada 7 sunnah puasa yang harus kita ketahui ya, ada 7. Yang pertama sahur ya, insya Allah kalian sudah tahu semua, apalagi sudah di kelas 5, insya Allah sudah pernah merasakan apa yang namanya sahur. Ingat, sahur ini beda dengan makan malam ya, beda dengan makan malam. Kalau sahur ada waktunya, nggak bisa sembarangan jam 3, jam 2, atau jam 1, atau jam 9 malam, tidak. Sahur kapan nanti insya Allah ada penjelasannya. Makan sahur termasuk salah satu sunnah puasa. Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan sahur sebelum berpuasa. Ya, seorang tidak boleh merasa kuat sehingga semaunya saja berpuasa tanpa makan sahur terlebih dahulu. Sebab pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi tetap harus sahur ya, walaupun nggak lapar. Dan biasanya memang kita kondisi ngantuk, nggak lapar ya. Tapi ingat, itu ada keberkahan karena kata Rasulullah SAW ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena padanya terdapat keberkahan. Sunnah yang pertama sahur. Yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Kalau tadi sahurnya, sekarang waktu sahurnya diakhirkan ya, menjelang subuh. Ya, bukan 5 menit sebelum subuh maksudnya. Berapa waktunya? Di sini waktu makan sahur disunahkan lebih akhir, ya, ini menjelang fajar dan tidak terlalu jauh dari waktu subuh. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, mengisahkan, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah, lalu kami sholat. Tuturnya, berapa lama waktu antara kalian makan sahur dan sholat itu? Tanya seseorang padanya. Kira-kira selama waktu yang dibutuhkan seorang dalam baca 50 ayat di dalam Al-Quran. Jadi gini ya, Kalian kalau membaca Al-Quran 50 ayat berapa menit?
Misalkan taruh setengah jam. Misalkan ya setengah jam, misal 50 menit setengah jam. Sebenarnya tergantung, kalau kalian bacanya cepet ya mungkin 5 menit selesai. Ya. Kalau kalian bacanya pelan ya mungkin 20 menit atau mungkin bahkan 30 menit. Tergantung. Kita ambil contoh 30 menit. Baik, misalkan kalian ambil contoh 50 menit 50 ayat ini 30 menit. Ya. Misal subuh jam 5, berarti jam berapa kalian sahur? 30 menit sebelum jam 5, ya setengah 5. Misal subuhnya setengah 5, berarti kalian sahur jam 4, ya 30 menit sebelum itu. Misalkan ini 30 menit. Kalau kalian 50 ayatnya 40 menit, ya udah berarti 40 menit. Ya antara itulah, ya antara itu. Jadi jangan terlalu cepet sahur jam 3, ya nanti lapar lagi jam 5 juga. Ya. Baik. Yang ketiga, tadi yang kedua mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, menahan diri dari hal yang sia-sia. Menahan diri dari hal yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, ya hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata beliau, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh untuk membalas lapar dan hausnya. Jadi kalau ada orang puasa tapi masih suka bohong, masih suka berbuat yang jelek, ngomong kasar, ngomong jorok, atau bahkan meninggalkan sholat, maka kata Allah nggak butuh lapar dan hausnya. Apa maksudnya? Allah tidak membalas pahala puasa dia. Jadi dia cuma dapat lapar dan haus saja. Rugi. Ya rugi. Dia lapar dari pagi, haus dari pagi, lelah dari pagi, tapi nggak dapat pahala. Atau bahkan dihabiskan untuk main game. Ya main game, dari habis subuh sambil dicas HP-nya ya, terus sampai azan maghrib misalkan. Nah ini juga sama perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Ya bisa kalian di dalam puasa itu sholat duha nanti, atau sholat rawatib, atau membaca Quran. Ya ini yang perbanyak ibadah. Yang kelima, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya, mentraktir orang berbuka puasa. Misalkan ada temannya puasa, ya. Terus ya sudah, nanti kamu kalau pas buka nanti saya kasih makanan dari saya, kasih buka dari saya, nasi dan lauknya juga minumnya, ya. Ini kata Rasulullah, pahala orang yang puasa tersebut didapatkan oleh orang yang ngasih makan. Ya misal Ustaz puasa, terus bukanya dikasih sama kalian. Ini Ustaz buat buka minumnya, Ustaz makan deh dengan makanan yang dari kalian, maka pahala yang Ustaz dapatkan kalian pun dapat, walaupun kalian mungkin gak puasa. Ini puasa sunnah maksudnya ya. Kalau puasa wajib ya kita sama-sama puasa, ya. Jadi pahala orang yang ngasih makan orang yang buka puasa ini, dia mendapat pahala puasa secara sempurna, dan orang yang puasanya tidak dikurangi sedikit pun. Yang keenam, menyegerakan berbuka saat maghrib tiba. Ya kalau sahur diakhirkan, kalau buka dicepetin. Bukan dicepetin sebelum maghrib kita, kata Rasulullah dicepetin, udah jam 5 saya buka. Ya nggak boleh, batal puasanya. Ya maksudnya adalah ketika sudah waktu buka cepet, jangan ditunda, jangan nantilah belum lapar, nanti dia sebentar lagi, ya nanti sebentar, jangan, nggak boleh. Jadi kalau sudah azan, ya sudah terbenam matahari, sudah buka, ya. Jangan nanti-nanti, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang dimaksud menyegerakan berbuka puasa adalah ketika sudah waktunya buka, harus buka. Bukan buka sebelum waktunya ya. Pas, jangan salah paham. Nanti kalian bukanya jam 4 lagi. Yang ketujuh, berdoa ketika berbuka. Insya Allah doanya sudah hafal semua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Daba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Ini doanya sudah kalian hafal semua. Jadi 7 hal yang disunahkan saat kalian berbuka puasa. Ya.
Baik, itu saja. Nanti silakan evaluasinya kalian isi. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.